dan apa yang kami berikan dari Humas Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan saat ini, kami dari Humas, PPPDS/KJI ingin memberikan sedikit presentasi yang berkaitan dengan bagaimana kita memelihara kesehatan jiwa selama pandemi COVID-19 ini. Tentunya harapan kami adalah ini bisa membantu buat teman-teman, baik yang tenaga kesehatan maupun awam, untuk bisa mengenali gejala-gejala yang ada. Undangan ini juga saya buka di LinkedIn, sehingga sengaja memang saat ini saya buat dalam bahasa Inggris. Jadi kalau teman-teman sekiranya mengalami kesulitan, mungkin nanti bisa diberikan eh, dalam bahasa Indonesianya selanjutnya. Tetapi saya kira apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jadi kita tahu belakangan ini sangat ramai terkait dengan COVID-19 ini, dan tentunya harapannya kita adalah bagaimana ke depan kita tetap bisa menjaga kesehatan jiwa. Karena jujur saja kalau di dalam praktek sehari-hari, tidak tahu teman-teman yang lain, kalau saya sendiri memang mengalami peningkatan jumlah kunjungan lama ya. Jadi pasien-pasien lama yang sebenarnya sudah membaik sebelumnya, sudah bagus ya, udah hampir berbulan-bulan bahkan sampai tahunan, kembali lagi datang untuk ke kita ya, untuk ke kita yang sifatnya mungkin lebih buat untuk kontrol. Dan ketika ditanyakan hal-hal apa yang menjadi salah satu masalahnya adalah berita yang begitu masif ya, begitu terus-menerus baik dari WhatsApp group maupun dari media sosial, dan ini yang membuat mereka menjadi tidak nyaman. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang stres, kemudian tentang perasaan tidak nyaman, yang berkaitan dengan kondisi saat krisis, itu adalah hal yang wajar. Jadi buat kita sebenarnya sangat wajar kalau orang-orang mengalami masalah-masalah seperti itu. Dan tentunya kalau kita berbicara tentang bagaimana mengatasinya, ada beberapa orang yang memang secara umum kesulitan dalam mengatasi hal tersebut. Saya rasa ini bukan hanya terjadi pada orang-orang yang ada di dalam konteks yang mengalami masalah kejiwaan, tetapi orang awam sekalipun, bahkan tenaga kesehatan yang saat ini sedang berjuang untuk membantu pasien-pasien yang mengalami COVID-19 ini juga akan sangat baik sekali. Dan ini tentunya saya harapkan bisa membantu teman-teman juga memahami dan menyadari adanya masalah yang berkaitan dengan kondisi kesehatan jiwa pada saat pandemi COVID-19 ini. Jadi kalau kita berbicara tentang masalah pandemik ini, maka hal-hal yang kira-kira mempunyai permasalahan terkait dengan pandemik dari COVID-19 ini adalah kebanyakan orang tua ya, dan orang-orang yang mempunyai masalah penyakit kronis. Mengapa demikian? Karena di antara orang-orang ini, maka di antara populasi ini, mereka inilah yang seringkali ya diungkapkan, bahkan oleh para, ya mohon maaf ya saya bicarakan adalah para buzzer ya, yang berkaitan dengan kondisi ini juga seringkali mengatakan, "Oh tenang saja," misalnya, biasanya pandemik COVID-19 ini banyak ditemui oleh orang-orang atau di orang-orang yang udah tua gitu, yang meninggal itu kan kebanyakan yang tua-tua tuh katanya, apalagi yang punya penyakit komorbid, misalnya ada diabetes atau hipertensi atau pernah penyakit kronis lainnya gitu. Dan ini tentunya kalau kita sebagai orang yang berada pada posisi itu, tentunya akan merespon masalah pandemi COVID-19 ini dengan lebih besar ya. Artinya kita jadi khawatir. Bayangin kalau misalnya kita nih usianya udah 65 tahun, saya sih masih 40-an ya. Tetapi memang prevalensinya lebih tinggi daripada yang usianya 20-an katanya yang meninggal. Kondisinya seperti demikian. Dan tentunya hal ini akan membuat masalah. Yang kedua adalah orang-orang atau anak muda dan remaja. Sebenarnya memang di dalam konteks itu tidak terlalu banyak.
Namun kita lihat bahwa kondisi ini bisa dikaitkan dengan keresahan dari orang tuanya sendiri, yang biasanya menjadikan kondisi kecemasannya ini menjadi lebih bisa tertular dalam tanda kutip kepada anak dan remaja. Bayangin tadinya tidak pernah ada di rumah, sekarang ada di rumah gitu ya, dan kayak orang bingung juga di rumah juga kadang-kadang kalau yang melakukan social distancing. Dan ini tentunya harapannya adalah bagaimana kita ke depan bisa merespon dengan lebih baik. Kemudian adalah teman-teman sejawat, dokter, serta para eh, perawat, serta orang-orang yang bekerja di garda terdepan untuk mengatasi hal tersebut. Kita melihat bahwa pada pembicaraan berbagai kondisi saat ini, yang paling seringkali menjadi stres itu adalah ketika teman-teman yang berada di IGD. Ya, sekarang nih banyak orang-orang yang datang ya dengan keluhan seperti COVID-19 ya dan menanyakan, "Dok, nih saya ini sakit apa enggak?" Itu yang pertama, yang membuat kadang-kadang menjadi lebih cemas juga. Tapi yang menjadi lebih penting adalah ternyata teman-teman ini juga tidak semuanya mendapatkan perlindungan yang baik ya. Alat proteksi diri yang mungkin tidak cukup. Kalau kita lihat kok bisa aja tuh beda-beda ya. Teman yang ini misalnya wah lengkap sekali nih sampai sampai penuh gitu. Sedangkan yang ini mungkin agak seadanya gitu. Dan ketakutan akan tertular. Bayangkan kalau kondisi saya tadi menulis juga di Twitter bahwa jangan salah kira ya, dokter itu belum tentu kesehatannya lebih bagus daripada pasiennya gitu ya, dalam artian secara umum ya, general. Kenapa? Karena seringkali kita ini kebanyakan mungkin prakteknya sampai malam, nggak olahraga, makannya nggak teratur, ya. Jadi daya tahan tubuhnya makin lemah. Tidak heran teman-teman dokter ataupun perawat yang kemudian berada di garis depan dalam pelayanan COVID-19 ini mengalami gangguan juga gitu. Nggak lama kemudian sakit. Tidak heran di sana, di Belanda ya, dari sekitar 2.000-an kasus, 24%-nya itu adalah dokter dan perawat. Jadi tidak heran kalau misalnya kondisi seperti ini juga mengkhawatirkan untuk sebagian dokter. Sampai ada meme itu yang keluar Jack Nicholson berpakaian seolah-olah dia itu sebagai perawat atau dokter lah kira-kira dan mengatakan kalau misalnya jangan sampai membiarkan psikiater seperti saya ini mengobati pneumonia. Ya, jadi jangan sampai demikian katanya. Karena saking sudah nggak ada lagi dokter yang bisa maju dan akhirnya psikiater yang sudah lama tidak praktek menangani kasus-kasus fisik medis mungkin akhirnya harus maju juga. Dan tentunya seperti yang keempat adalah orang-orang yang sebelumnya pernah mengalami masalah kejiwaan, ya, yang mempunyai kondisi gangguan kejiwaan, termasuk gangguan kejiwaan yang paling sering itu adalah gangguan kejiwaan yang seperti cemas dan juga yang berkaitan dengan penggunaan zat. Ini juga harus hati-hati karena ini juga menjadi lebih banyak ya. Jadi tadi saya sudah ilustrasikan di dalam praktek banyak juga orang-orang yang kemudian datang kemari ke tempat saudara. Saya kira juga ada beberapa teman sejawat psikiater yang kemudian banyak pasien-pasiennya yang sudah lama itu balik kembali karena kecemasan. Apalagi kalau pasien baru, banyak kan udah mulai kurang karena takut ya ke rumah sakit. Kalau nggak perlu-perlu banget ya nggak mungkin ya mereka ke rumah sakit begitu. Nah, apa sebenarnya yang bisa menjadi penyebab kondisi tersebut? Tentunya adalah outbreak itu sendiri. Dan stres ini kadang-kadang tidak harus selalu dalam bentuk seperti gangguan kejiwaan. Orang tidak langsung mengalami gangguan kejiwaan setelah mengalami stres terkait dengan apalagi infeksi yang tiba-tiba. Tapi kita tahu bahwa reaksi stres akut terkait dengan suatu kondisi yang tiba-tiba, tadinya 0, kemudian tiba-tiba sekarang udah hampir 300 orang yang terinfeksi gangguan kejiwaan, ini akan menjadi problem tersendiri. Dan rasa takut dan khawatir akan kesehatan kita itu dan orang-orang yang kita cintai akan menjadi salah satu yang paling kita khawatirkan. Ya bayangkan saja sekarang kita rasanya agak demam sedikit, rasanya kepengen diperiksa gitu ya. Terus kemudian kalau kita batuk-batuk atau pilek, apalagi musimnya masih kadang-kadang panas, kadang-kadang hujan seperti ini, yang membuat kekhawatiran yang sangat dominan berkaitan dengan kondisi kesehatan jiwa kita sendiri dan juga kesehatan fisik kita. Nah, perasaan takut ini bisa terus-terusan ya.
Makanya nggak heran kata beberapa komentator di YouTube channel saya misalnya, mereka bilang, "Aduh ini kayaknya COVID ini bikin cemasnya jadi kambuh nih, dan makin tambah takut." Kedua adalah tentunya perubahan ya di dalam tidur dan pola makan. Ada beberapa mungkin pasien kita ataupun teman-teman kita yang sedang berjuang saat ini juga, mereka mengalami masalah dalam tidurnya maupun dalam pola makannya. Ada yang tidurnya terganggu. Jadi menarik misalnya yang tadinya biasa kerja, mungkin karena dia sekarang ada kebijakan social distancing atau menjaga jarak di rumah, mereka akhirnya tidak bisa gitu tidur dengan nyaman gitu atau tidurnya malah keganggu. Nah, saya harus tekankan sekali lagi bahwa tidur adalah salah satu cara kita untuk meningkatkan imun sistem, ya. Imun sistem kita ini bisa terbentuk baik kalau tidur kita bagus. Nah, tidur itu akan meningkatkan sel darah putih yang kita anggap sebagai salah satu yang bisa memerangi virus, yaitu T helper. Dan ini penting sekali untuk kita. Makan yang bergizi, tentunya dengan cara yang baik juga akan menjadikan kita lebih baik lagi dalam merespon, uh, dalam artian ini adalah virus atau antigen. Nah, kecemasan juga membuat kesulitan dalam tidur dan konsentrasi. Ini juga menjadi penting, apalagi kalau orang masih bekerja gitu ya. Saya berharap sih teman-teman di sini yang datang ke dalam misalnya kantor masih bekerja ya beberapa atau kerja di rumah ya tidak sampai mengalami kesulitan ini. Tetapi stres ini juga menyebabkan permasalahan yang bisa menyebabkan problem-problem seperti ini. Dan pada orang yang sudah mengalami masalah kronis bisa saja kondisi ini semakin berat ya. Jadi harapan kita jangan sampai stres itu malah membuat orang ini mengalami masalah di dalam konteks kesehatannya juga gitu. Nah, menariknya adalah beberapa pasien sih, saya berharap sih teman-teman di sini yang dari orang-orang tertentu, apa namanya, yang punya pengalaman ya dengan alkohol ini tidak menggunakan alkohol. Ya, harapannya demikian. Kita berharap bahwa jangan sampai kita malah ngurangin stres dengan minum alkohol atau ngerokoknya lebih banyak. Ya, atau menggunakan zat. Nah, ini jangan sampai demikian. Karena tentunya ini akan mengganggu kondisinya. Di dalam berbagai macam guideline ya terkait dengan kesehatan jiwa, termasuk dari WHO, itu pada kasus seperti outbreak ini, jangan sampai kita mengurangi kecemasan kita dengan menggunakan zat-zat, terutama alkohol dan tobacco ya, atau rokoknya lebih panjang. Kalau yang udah ngerokok ya coba dikurangin ya tentunya. Tapi jangan coba-coba kalau yang belum merokok jadi ditambah. Tapi jadinya makin tambah gitu yang udah punya kebiasaan alkohol dan tobacco. Dan ini harus diperhatikan untuk tidak semakin banyak ya, jangan sampai demikian. Nah, kalau kita mau lihat secara umum, ternyata gangguan kecemasan ini paling sering. Dan kita lihat kalau secara dari prevalensi di dunia ini, itu orang yang mengalami gangguan kecemasan itu ada cuman 4% katanya. Berapa tuh? 275 juta orang. Ya, bahkan kalau kita melihat dari sini, ternyata angkanya itu lebih tinggi daripada depresi. Ya, jadi orang yang mengalami gangguan cemas itu lebih tinggi dari depresi. Kemarin waktu saya di Jerman di Würzburg University waktu Kongres Gangguan Cemas Sedunia dikatakan bahwa hampir lebih dari sepertiga populasi dunia ini pernah mengalami gangguan kecemasan. Dan gangguan kecemasan ini adalah salah satu gangguan kecemasan yang akan lebih dominan muncul setelah peristiwa reaksi stres akut. Ya, bisa menjadikan dia lebih mengalami gangguan stres pasca trauma, misalnya kalau dia kena misalnya ya, kena COVID-19 dan harus diisolasi ataupun dia terpapar ya katanya menjadi orang dengan pengawasan atau pasien dalam pengawasan. Ini juga menjadikan problem sendiri. Dan ini tentunya secara khusus nanti akan kita bahas dalam kuliah-kuliah online berikutnya dari Humas PPPDS KJI. Tentunya teman-teman bisa nanti kita sharing juga terkait dengan hal tersebut. Dan kalau kita melihat memang populasinya akan lebih tinggi pada perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Jadi kalau kita melihat data seperti ini, kita melihat bahwa gangguan cemas akan menjadi salah satu yang dominan bisa terjadi setelah kondisi reaksi stres akut yang dialami
dalam proses outbreak atau pandemik seperti ini. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Ya, ini yang penting sebenarnya, dan saya harapkan teman-teman yang mengikuti kuliah online dari Humas PPPDSKJ ini bisa membantu teman-teman sekitarnya juga untuk menyebarkan sesuatu yang baik ini. Yaitu pertama adalah coba stop ya dari tontonan, bacaan ataupun berita-berita termasuk sosial media ya yang berkaitan dengan kondisi pandemi COVID-19 ini. Ya, saya sendiri merasakan ya kemarin waktu hari Sabtu dan Minggu itu ketika saya secara intens membaca berita dan kemudian juga membaca WhatsApp grup dari teman-teman saya di FKUI Angkatan, itu luar biasa memang ya. Tadinya WhatsApp grup itu paling cuma 10 aja gitu ya per hari, tiba-tiba sekarang kalau nggak dibuka hanya dalam waktu 1 jam sudah ada 100 sampai 200 chat. Dan isinya semua tentang corona, tentang virus, tentang kebingungan, tentang keluhan, hal-hal yang membuat makin tambah stres gitu istilahnya kalau kita baca. Dan mungkin kita harus belajar untuk membatasi. Ya, coba batasi paling lama lah, misalnya setengah jam atau 1 jam. Lalu kalau bisa diberikan waktu, misalnya waktunya itu habis makan siang ya, jangan sebelum makan siang ya, bisa nggak makan ya, enek dengan banyakkan berita begitu. Jadi habis makan siang dah, habis makan siang, kemudian coba lakukan seperti demikian dan harapannya supaya lebih baik lagi. Nah, kemudian jangan lupa untuk menjaga kesehatan fisik kita ya. Lakukan breathing exercise ya. Breathing exercise itu banyak banget tekniknya. Ada yang pakai istilah 24 lah, 2 tarikan napas, 4 tarikan keluar ya. Deep breath exercise, stretching ya. Ya, misalnya kalau nggak lagi males dok olahraga hujan, biasanya saya lari, sampai saya takut nanti body saya nih jadi kurang sehat kalau lari ya. Padahal olahraga ya tetap aja saya tetap olahraga ya. Tetap lakukan ya, jangan sampai nggak melakukannya. Breathing exercise, relaxation ya, termasuk muscle relaxation, apa namanya, istilahnya progressive muscle relaxation ada di dalam beberapa video YouTube, mungkin teman-teman bisa cari ya, cara-cara untuk membantu diri kita, dan meditasi. Kalau mampu melakukan meditasi, lakukan. Nah, berapa menit? Biasanya tuh nggak usah lama-lama deh, 10-15 menit dulu. Tapi dilakukan setiap hari, ya. Karena kalau kita mau exercise mental, sama aja kayak exercise fisik. Kalau cuma sekali-sekali, seminggu sekali, ya percuma, gitu ya. Nggak akan terlalu bermanfaat. Kemudian, tetap makan yang bergizi, ya, gizi seimbang. Jangan terlalu kebanyakan makan yang karbonya juga, pokoknya seimbang lah intinya. Kemudian lakukan juga exercise, jangan sampai nggak exercise gitu ya, tetap lakukan exercise, karena pikirannya kan takut capek nanti dok katanya, atau takut nanti kalau kelelahan gimana? Ya kalau misalnya exercise ya ada aturannya kan. Kan kalau misalnya dibilang, kalau dalam beberapa literatur dikatakan 90 menit per minggu ya, exercise yang berat. Misalnya kayak HIIT, saya melakukan HIIT misalnya, high intensity interval training misalnya, atau Muay Thai gitu kan, ada tuh yang begitu. Itu 90 menit per minggu cukup. Tapi kalau yang cuma jalan, exercise-nya 150 menit per minggu ya, bagi aja tuh 30 menit sehari kan, berarti Senin sampai Jumat gitu. Kemudian jangan lupa get plenty of sleep atau tidur yang cukup 7-8 jam. Bagian literatur mengatakan kalau tidur yang untuk kesehatan fisik saja itu 5 jam cukup ya untuk kesehatan jantung dan mencegah masalah-masalah terkait dengan hipertensi. Tapi kalau mau tidur well-being-nya dapat atau secara mental itu happy gitu ya bangun tidur itu 6 jam setengah, 6 jam setengah. Tapi jangan kelebihan ya, jangan mentang-mentang di rumah kemudian akhirnya tidurnya lebih dari 9 jam. Lebih baik tidak, karena tidur lebih dari 9 jam juga meningkatkan risiko terjadinya masalah-masalah berkaitan dengan jantung. Kemudian jangan, tadi udah dikatakan ya, jangan minum alkohol dan drugs. Ini penting juga ya. Jangan jadi wah biar anget dah minum apa namanya sekalian alkohol gitu ya. Jangan. Ini tidak demikian ya. Kalau misalnya nanti anget-anget gitu ya, biar anget minum jahe aja deh ya, katanya jahe merah ya katanya. Kalau mau anget-anget, atau saya tadi minum wedang uwu gitu ya. Saya seneng banget tuh sama wedang uwu gitu ya. Kemudian
Eh, saya kira break time ya, penting juga ya. Kalau kita terlalu lelah, juga harusnya kita mencoba mencari aktivitas yang lain yang kita bisa nikmati. Saya berharap juga teman-teman yang berada di garda terdepan saat ini menjalani eh, proses untuk mengobati teman-teman yang mengalami gangguan akibat COVID ini ya, pasien-pasien COVID-19 ini juga jangan lupa untuk tetap beristirahat ya, gantian gitu ya, mungkin yang chipnya atau siapanya yang mengatur itu juga gantian, karena kalau sakit ya percuma juga ya, akhirnya malah jadi tambah pasien ya akhirnya. Dan ini mungkin penting juga untuk diperhatikan juga oleh sejawat-sejawat, para pembuat kebijakan ya di tempat rumah sakit rujukan. Kemudian connect with others itu penting ya. Salah satu yang membuat kita menjadi lebih bisa sehat sebenarnya dan meningkatkan daya tahan atau resilience kita ya, daya tahan kita ini. Kan kalau kita diibaratkan itu seperti harusnya seperti bambu gitu ya, yang kalau kita digoyangin atau diturunkan gitu, kita bisa balik lagi. Resilient ini penting banget. Dan salah satu cara untuk meningkatkan resilient adalah kita tuh connected to others ya, connected ya. Jadi kenapa? Karena kalau kita merasa sendirian menghadapi kondisi ini, kita akan merasakan desperate ya, atau rasanya tuh nanti putus asa. Kita merasakan nggak nyaman. Nah, kita kan nggak boleh memang temu sering-sering ya, yang mau arisan, janganlah lakukan arisan gitu lagi begini ya, atau mau kumpul-kumpul teman-teman reunian jangan juga. Tapi kan kita masih bisa ya ngobrol di di WhatsApp ya, atau di Zoom seperti ini ya. Bisa kan kita ngobrol dan kita bisa bicara sama orang yang kita percaya tentang apa perasaan kita. Terkadang melakukan ventilasi atau berbicara sekedar untuk kepada orang lain itu juga sangat membantu. Itu yang bisa kita lakukan di dalam masa-masa seperti ini. Dan kekhawatiran kita, kecemasan kita, kalau rasanya memang sudah tidak mampu lagi ditangani sendiri, ya carilah profesional di bidang kesehatan jiwa. Yang ini penting untuk diperhatikan adalah bagaimana kita bisa membantu juga diri kita dengan lebih baik. Memang saya sudah menyarankan juga sih kepada pasien-pasien saya untuk tetap berada di rumah dulu sementara waktu untuk mengikuti arahan dari pemerintah untuk melakukan social distancing atau mengurangi kegiatan di luar rumah dan juga mengurangi kegiatan berkumpul. Tempat di rumah sakit kan tentunya juga banyak hal-hal yang ya virus bakteri kan banyak ya di rumah sakit, dari dulu udah banyak. Cuman masa-masa ini makin tambah banyak tentunya kalau kita berbicara kekhawatiran kita terhadap adanya infeksi. Karena ini kan infeksinya menular sekali ya, cepat banget menularnya. Jadi ini yang paling penting. Dan saya ingatkan kembali tentunya di akhir presentasi ini untuk tetap melakukan upaya-upaya pencegahan, ya, lakukan cuci tangannya pakai sabun, ya. Eh, Sebaiknya memang agak lama ya, sampai 20 detik, ya. Dan saya ingatkan juga buat teman-teman yang punya ada masalah OCD ini memang seringkali jadi makin tambah pusing kali ya di masa-masa seperti ini ya. Teman-teman yang punya gangguan obsesif kompulsif, apalagi yang tipikal mencuci tangan, ada baiknya jangan lupa obatnya dimakan teratur ya, dan konsultasikan dengan uh, teman psikiater atau psikolog Anda kalau misalnya Anda sedang saat ini berobat. Saya juga menitipkan pesan kepada teman-teman yang mengalami gangguan OCD, saat ini mungkin makin tambah cemas, tambah OCD-nya, jangan lupa obatnya dimakan dan dikonsultasikan kalau memang merasakan adanya kekurangan. Buat teman-teman yang lain, silakan mencuci tangan dengan bersih, dengan air yang mengalir, dengan sabun, cukup ya sebenarnya. Kalau nggak ada sabun, ya mau nggak mau pakai hand sanitizer yang sudah mengandung alkohol. Karena kalau cuman pakai lap basah itu, atau apa tuh namanya, uh, tisu basah yang nggak ada alkoholnya, percuma juga ya. Itu cuma buat ngebersihin kalau kita habis dulu ngapa-ngapain gitu, misalnya kayak makan, seperti itu cukup. Tapi saat ini ya tidak cukup. Kemudian untuk teman-teman yang punya resiko bertemu dengan orang lain banyak, kemudian juga tenaga kesehatan yang setiap hari ketemu pasien yang nggak jelas dari mana datangnya kadang-kadang, maka gunakanlah masker. Atau kalau lebih bagus lagi, kalau di IGD mungkin menggunakan alat proteksi diri yang lengkap yang bisa membantu untuk mengurangi dampak pencegahan ini dari virus COVID-19. Lakukan social distancing,
seperti yang dikaitkan dalam gambar-gambar berikut ini. Ya, jadi kalau bisa secara virtual, kayak saya ini kan melakukan secara virtual, dan memang akan menjadikan menarik, tentunya akan lebih buat kita bisa mengatasi keluhan-keluhan yang berkaitan dengan bagaimana penyebaran ini bisa kita kendalikan. Karena kita masih bisa berbuat, ya, nggak usah stres terlalu, tapi kita masih bisa berbuat untuk membantu, ya, pemerintah dalam mengurangi dampak dari penyebaran ini, yaitu dengan cara mengurangi dampak penularannya dan mengurangi proses penularannya. Jangan melakukan cara-cara berikut ini. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan saat ini saya sudah unmute, ya, jadi ada yang nanya ya? Wow, banyak ini ya yang tanya. Ya, banyak pertanyaannya sih, tapi kayaknya saya kira mudah-mudahan nanti bisa dijawab nanti deh kalau itu. Ya, teman-teman sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu lagi nanti di lain kesempatan. Terima kasih kami ucapkan dari Humas PP PDSKJI, Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia. Saya mewakili teman-teman di Humas, Dr. Andi Spesialis Kedokteran Jiwa, berbicara saat ini, dan nanti mudah-mudahan ke depannya teman-teman dari Humas PP PDSKJI dan bidang pelayanan juga dari kami akan bisa berbicara lewat media ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk berbagi, dan sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Selamat malam.